Dahulu kala di sebuah negeri non jauh di timur, hiduplah seorang tukang kayu bernama Helai Baba. Dia hidup miskin dengan istrinya. Helai Baba akan pergi ke hutan dengan keledainya untuk memotong kayu. Dan kemudian menjual kayu tersebut ke kota untuk mencari nafkah. Suatu hari dia pergi ke hutan untuk memotong kayu. Tiba-tiba dia menyadari sekelompok penunggang kuda datang ke arahnya dan mereka tidak terlihat bersahabat. Mereka pasti pencuri. Mereka harus segera bersembunyi. Helai Baba menyembunyikan keledainya di balik semak-semak dan dia memanjat pohon. Orang-orang itu datang dan berhenti tepat di bawah pohon. Helai Baba menghitung tepat 40 dari mereka. Orang-orang itu menurunkan beberapa tas berat dari kuda mereka. Helai Baba menyadari bahwa orang-orang ini adalah para pencuri. Kepala pencuri pergi ke arah batu besar dan mulai berteriak. Buka wijen terbuka. Tiba-tiba sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi. Batu besar itu meluncur terbuka, seperti gerbang dan sebuah gua muncul. Para pencuri masuk satu persatu dengan membawa tas yang berat. Setelah yang terakhir masuk, gerbang otomatis tertutup. Helai Baba terdiam dari apa yang dilihatnya. Tak lama kemudian batu itu terbuka lagi dan para pencuri keluar. Akhirnya pemimpin mereka keluar. Dia berbalik ke gerbang dan berkata, "Tutup wijen, tutup." Batu besar itu segera tertutup dan para pencuri melompat ke atas kuda mereka dan pergi. Helai Baba turun dari pohon dan langsung menuju ke batu besar. Dia meneriakkan kata-kata yang dia hafal. Buka wijen terbuka. Pintu gerbang dibuka dengan suara keras. Helai Baba dengan ragu-ragu masuk. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Di dalamnya penuh dengan emas, perak, kain berharga, berlian, dan peti harta karun. Dia melihat sekeliling, mengambil 3 tas dan pergi. Dia menoleh ke batu dan mengulangi apa yang dia dengar dari pemimpin pencuri. Tutup wijen, tutup. Dia meletakkan semua tas,
di atas keledainya dan pulang. Sesampainya di rumah, dia menunjukkan tas-tas itu kepada istrinya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia mengira Eli Baba mencurinya. Di mana Anda menemukan semua emas ini? Eli Baba menjelaskan kepadanya semua yang telah terjadi. Itu membuatnya sangat bahagia, dan mereka mulai membongkar tas. Oh, mari kita lihat berapa banyak uang yang kita miliki. Tidak, ayo gali lubang dan kubur emasnya. Mengapa Anda tidak keluar dan menggali lubang dan saya akan meminta gelas ukur kepada saudara Anda Kasim. Saudara laki-laki Eli Baba, Kasim, adalah seorang saudagar kaya. Tetapi dia sangat rakus. Dia tidak pernah membantu Eli Baba. Jadi dia memperingatkan istrinya. Apakah Anda tidak berbicara apa-apa tentang emas? Tidak ada yang harus tahu tentang itu. Istrinya pergi ke rumah Kasim dan meminta gelas ukur. Mengetahui bahwa mereka sangat miskin, Kasim langsung bertanya, "Untuk apa Anda membutuhkan gelas ukur? Anda tidak punya uang." Istrinya langsung berbohong. Tentu saja Kasim tidak terlalu mempercayainya. Dia diam-diam meletakkan sedikit madu di bawah cangkir dan memberikannya kepada istri Eli Baba. Ketika istrinya kembali ke rumah, mereka mulai menakar emas. Dan Eli Baba mengubur emas yang telah dihitungnya di dalam lubang itu. Setelah mereka mengubur semua emas, istrinya membawa kembali gelas ukur itu. Tapi dia tidak menyadari emas yang menempel di bawah cangkir. Ketika Kasim mendapatkan cangkirnya, dia langsung melihat ke bawah. Ketika dia melihat emas itu, dia terkejut. Entah dari mana Eli Baba menemukan emas ini. Kasim tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika hari sudah pagi, dia bangun dan langsung pergi ke rumah Eli Baba. Dan dia menunjukkan emas yang tersangkut di bawah cangkir. Eli Baba, saya pikir kamu miskin. Di mana Anda menemukan emas ini? Ceritakan sekarang. Eli Baba menceritakan semuanya sehingga dia tidak akan memberitahu orang lain tentang emas itu. Jika Anda tidak menunjukkan kepada saya di mana gua ini berada, saya akan memberitahu pencuri apa yang telah Anda lakukan. Eli Baba tahu bahwa Kasim akan melakukan apa yang dia katakan. Tanpa pilihan, mereka pergi ke gua bersama. Gua itu berada tepat di belakang batu ini. Sekarang mari kita pergi dari sini. Pencuri bisa datang kapan saja. Eli Baba dan Kasim kembali ke rumah. Tapi Kasim masih memikirkan gua itu. Dia segera membawa 2 keledai bersamanya dan kembali ke gua. Ketika dia sampai di depan gua, dia mengulangi kata-kata yang dia pelajari dari Eli Baba. Buka Wijan, buka. Batu besar itu tiba-tiba mulai bergerak dan pintu gerbang gua terbuka. Kasim tidak bisa mempercayai matanya. Dia terdiam tentang pemandangan di dalam. Emas berkilau membuatnya terpesona. Tergesa-gesa, ia mulai mengisi tas-tas yang
di bawahnya dengan emas sebanyak-banyaknya. Ketika dia tidak punya tempat lagi, dia kembali ke gerbang. Tapi gerbangnya ditutup. Dan hal buruknya adalah dia lupa kata-kata untuk membuka gerbang. Jadi dia mulai mengarang kata-kata dan mencoba membukanya. Buka pintu, buka. Buka batu, buka. Buka tutupnya, buka. Apapun yang dia katakan, gerbangnya tidak terbuka. Dia mulai panik. Dia mencari gerbang lain, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Setelah beberapa saat, para pencuri kembali ke gua mereka. Ketika mereka melihat keledai Qasim, mereka curiga dan menghunus pedang mereka. Buka Wijan, buka. Saat gerbang dibuka, pencuri langsung menangkap Qasim dan menghukumnya saat itu juga. Jeti ini pencuri yang mencuri emas kita. Ketika sudah malam dan Qasim tidak pulang, istrinya menjadi sangat khawatir. Dia berlari ke rumah Elai Baba dan meminta bantuan. Elai Baba juga khawatir dengan apa yang terjadi pada Qasim. Jadi dia pergi ke gua dan melihat keledai berdiri tepat di depan gerbang. Saat itulah dia tahu bahwa saudaranya ada di dalam dan dibunuh oleh para pencuri. Dia pergi ke istrinya dan menceritakan semuanya. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Selang beberapa waktu, Elai Baba dan istrinya mulai tinggal di rumah Qasim. Mereka mulai menjalankan bisnisnya dan membantunya tumbuh menjadi bisnis yang lebih besar. Mereka menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Selama ini, pemimpin pencuri, Elai Baba, sangat senang. Selama ini, pemimpin pencuri menyadari bahwa emas di dalam gua semakin berkurang setiap hari. Jadi dia memerintahkan salah satu pencuri untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pergilah ke kota dan carilah seseorang yang baru saja menjadi kaya dan mulai menghabiskan banyak uang. Ketika pencuri itu sedang berjalan-jalan di pasar, dia melihat Elai Baba sedang berbelanja dengan membawa emas di tangannya. Jadi dia mengikutinya pulang. Ketika Elai Baba masuk ke dalam rumah, pencuri menandai pintunya. Saat hari sudah gelap, istri Qasim keluar untuk mengambil air bersih untuk hewan. Dan ketika dia melakukannya, dia melihat tanda di pintu. Dia menyadari bahwa itu bukan untuk tujuan yang baik. Jadi dia mengambil seember kat dan menandai semua pintu di lingkungan itu. Segera hari sudah pagi dan 40 pencuri datang untuk mencari rumah Elai Baba. Ketika mereka melihat bahwa semua pintu bertanda sama, mereka tidak punya pilihan untuk kembali. Tetapi pemimpin mereka bertekad untuk menemukannya. Dia menyamar dan mulai berjalan di sekitar pasar. Dia akhirnya menemukan Elai Baba dan mengikutinya pulang. Mengetuk pintu, Elai Baba menjawab.
Saya datang dari jauh. Saya membawa kendi penuh minyak zaitun. Saya mendengar bahwa Anda adalah pedagang terkaya di daerah tersebut. Mungkin Anda ingin membelinya. Eli Baba mengundang pemimpin pencuri itu pulang untuk makan malam, mengira bahwa dia juga seorang pedagang. Pencuri membawa 40 kendi minyak zaitun ke rumah Eli Baba. Dan Eli Baba menyuruh para pelayannya menyiapkan meja makan yang bagus. Eli Baba ingin menjamunya malam itu di rumahnya. Tentu saja dia menerima tawaran itu. Ketika Eli Baba dan para pencuri sedang makan di meja, istri bijak Kasim pergi melihat ke dalam kendi minyak zaitun. Tiba-tiba dia mendengar beberapa suara. Haruskah kita keluar? Tidak, tidak, ini belum waktunya. Ketika dia mengetahui bahwa ada pencuri di dalam kendi, bukan minyak zaitun, dia tahu bahwa ini adalah jebakan. Dia segera pergi ke dapur dan merebus sedikit minyak. Kemudian dia kembali dan menuangkan minyak mendidih ke masing-masing kendi. Tentu saja, para pencuri itu diam-diam digoreng. Pada tengah malam, saat semua orang tertidur, pemimpin mereka datang ke samping kendi. Anda bisa keluar sekarang. Karena tidak ada jawaban, dia bertanya lagi, apakah kalian tidur? Ketika dia bertanya lagi, dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Dia membuka salah satu kendi. Ya, ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Dan mengetahui bahwa dia juga akan tertangkap. Dia melarikan diri dan tidak pernah kembali. Pagi harinya, istri Kasim menceritakan kepada Eli Baba semua yang telah terjadi. Sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan para pencuri lagi. Maka Eli Baba dan keluarganya hidup bahagia dan kaya. Dahulu kala, di sebuah negeri di sebelah timur, hiduplah seorang anak laki-laki miskin tapi sangat baik hati bernama Aladin. Tinggal bersama ibunya, Aladin melakukan pekerjaan terberat dengan jarak terjauh hanya untuk mencari nafkah. Suatu hari, dia pergi jauh untuk membeli pisang untuk dijual di pasar. Tiba-tiba, dia menemukan seorang pria berpakaian bagus dengan janggut dan tatapan gelap. Pria itu berbicara, menunjukkan emas di tangannya. "Halo, anakku, aku teman lama ayahmu. Apakah Anda ingin memenangkan koin emas?" "Koin emas? Jika saya memetik pisang selama sisa hidup, saya tetap tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu." Pria itu meminta Aladin untuk turun ke lubang di bawah batu, sedikit lebih jauh, dan memintanya melakukan apa yang dia katakan. Aladin berpikir bahwa ini adalah tugas yang sangat mudah. Bersama-sama, mereka mendorong batu itu lebih jauh dan menyaksikan lubang itu muncul. Menjadi sekecil dan gesit seperti dia
dia berhasil melewati lubang itu. Di dalam, dia menemukan tangga yang sangat sempit dan dia turun. Ketika dia sampai di dasar, dia melihat gua itu diterangi dengan lampu tua. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Di dalam gua terdapat batu berharga, emas, dan penuh dengan harta karun. Saat masih syah, Aladin ketakutan dari suara yang didengarnya dari atas. Lampu, pernahkah Anda melihat lampu? Matikan lampunya dan bawakan saja lampunya padaku. Dari semua harta dan emas yang tergeletak di sana. Aladin tidak percaya bahwa satu-satunya yang diinginkan pria itu adalah lampu tua yang tidak berharga ini. Sekarang, Aladin ketakutan. Aladin mengambil lampu dan mulai menaiki tangga, tapi sebelum dia melakukan apapun, pria itu mulai berteriak. "Beri aku lampu itu, cepat!" Aladin tidak bisa memahami perilaku pria itu. Pertama, saya ingin keluar dari sini. Jika kamu tidak memberiku lampu, saat ini juga, aku akan mengurungmu di gua ini selamanya. Pada saat itu, Aladin tahu bahwa pria ini tidak berguna. Tidak, pertama, saya ingin keluar dari sini. Baiklah kalau begitu, Anda memintanya. Hei, hentikan apa yang kamu lakukan. Tidak sadar cincinnya jatuh ke dalam gua. Pria itu mendorong batu itu kembali ke lubang dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin melihat cincin di lantai. Dan segera setelah dia mengambilnya dan memakainya. Dengan suara yang luar biasa, gua itu menyala dalam awan merah muda, dan dari awan itu muncul sesuatu yang tampak seperti raksasa. Dalam ketakutan, Aladin melihat ke arah raksasa itu. Doakan apapun yang kamu inginkan, tapi jangan sampai kamu lupa, kamu hanya punya 3 keinginan. Saya ingin pulang. Oke, anakku. Sekilas, Aladin sudah kembali ke rumah. Berteriak. Melihat anaknya muncul entah dari mana, ibu Aladin mulai berteriak. Aladin menjelaskan kepada ibunya semua yang telah terjadi. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa mendapatkan emas, tetapi malah ditinggalkan dengan lampu tua ini. Ingin membersihkan lampu, Aladin mulai menggosoknya. Tiba-tiba, sekering yang keluar dari lampu menutupi seluruh ruangan dan jin muncul entah dari mana. Wuhu, ya ampun, aku telah terperangkap di lampu ini selama ratusan tahun, dan kau menyelamatkanku. Nah, berharap untuk apa pun yang Anda inginkan. Tertegun dan membeku, Aladin dan ibunya terus menatap jin. Jin mengulangi apa yang dia katakan. Berharap untuk apapun yang Anda inginkan. Nah, kalau begitu, siapkan kami meja yang penuh dengan makanan dan minuman lezat. Tiba-tiba, sebuah meja pesta muncul di tengah ruangan. Dengan segala jenis makanan, buah-buahan, dan manisan. Sejak hari itu,
Berkat lampu ajaib, apapun yang diinginkan Aladin dan ibunya menjadi kenyataan. Mereka hidup kaya dan bahagia. Waktu yang lama berlalu. Suatu hari, saat melewati pasar, Aladin melihat Putri Jasmine. Putri Raja di atas singgasana, perak yang dibawa oleh para prajurit. Dan dia jatuh cinta padanya. Dia pulang ke rumah dan menceritakan hal itu kepada ibunya. Dan ibunya menyiapkan peti berisi emas dengan bantuan jin dan pergi ke kastil. Dia memberitahu para penjaga bahwa dia telah membawa hadiah untuk Sultan. Sangat menyukai saat ini, Sultan memanggilnya ke hadapannya. Ketika dia berbicara dengannya tentang niat putranya, Sultan memintanya untuk membuktikan kekayaan dan kekuasaan putranya. Jika putramu ingin menikahi putriku, katakan padanya untuk mengirimiku 40 budak. Masing-masing membawa peti berisi batu berharga dan mereka harus diikuti oleh ke-40 tentara untuk melindunginya. Mendengar keinginan Sultan, ibu Aladin pulang dengan sedih. Karena dia berpikir bahwa Jin Pon tidak akan mampu mengabulkan permintaan sebesar ini. Aladin mengambil lampu dan menggosoknya lebih keras dari sebelumnya, dan jin keluar. Nah, berharap untuk apa pun yang Anda inginkan. Aladin memberitahunya tentang keinginan Sultan. Jin itu bertepuk tangan 3 kali, dan tiba-tiba tepat di samping mereka muncul 40 budak dengan peti penuh harta. Dan 40 tentara melindungi mereka. Keesokan harinya, melihat bahwa semua yang dia harapkan ada di depan matanya. Sultan sangat terkesan. Dia bertanya-tanya seberapa kaya Aladin. Saya ingin putri saya tinggal di kastil yang besar dan mewah. Itulah satu-satunya cara agar putriku menikah denganmu. Aladin menceritakan keinginan Sultan kepada Jin. Jinny segera mengabulkan keinginannya. Aladin tidak bisa mempercayai matanya. Sebuah kastil yang cantik dan mewah berdiri tepat di sebelah rumah mereka. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Sultan berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan suami yang lebih kaya dari Aladin. Aladin dan Putri Jasmine mengadakan pernikahan besar yang berlangsung selama 3 hari. Semua orang mendengar tentang keberuntungan dan kekayaan Aladin, tetapi Aladin dan ibunya tidak mengatakan apa-apa tentang jin kepada Jasmine. Suatu hari, seorang salesman datang di sebelah kastil Aladin. Lampu tua, saya membeli dan menjual lampu tua. Saya membeli apapun yang sudah tua.
Jasmine mendengar penjual itu berteriak dan berpikir jika dia akan menukar lampu lama dengan yang baru. Dia akan membuat Aladin sangat bahagia. Dia memberi penjual lampu ajaib dan mendapatkan yang baru. Penjual itu sebenarnya adalah orang jahat yang menjebak Aladin di lubang tempat semuanya dimulai. Ketika dia mendapatkan lampu, dia segera memerintahkan jin untuk memindahkan kastil jauh dengan Jasmine di dalamnya. Ketika Aladin kembali ke rumah, malam itu, kastil itu tidak terlihat. Dia tahu sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Rumah tua mereka di sebelah kastil masih berdiri. Dia segera berlari pulang dan menemukan cincin yang dia temukan di dalam gua. Begitu dia meletakkannya di jarinya, raksasa itu muncul sekali lagi. Doakan apapun yang kamu inginkan, tapi jangan lupa, kamu hanya memiliki 2 keinginan yang tersisa. Bawa aku ke sebelah Jasmine segera. Begitu dia selesai berbicara, dia menemukan dirinya di kastil. Dia segera bersembunyi. Istrinya Jasmine sedang melayani pria jahat itu. Dia memegang lampu di tangannya. Ketika tidak ada yang bisa melihatnya, Aladin memasang kembali cincin itu dan raksasa itu muncul lagi. Berharap untuk apapun yang Anda inginkan, tetapi jangan lupa Anda hanya memiliki 1 keinginan yang tersisa. Biarkan orang jahat itu tidur sangat lama dan nyenyak. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia berlari ke samping istrinya. Jasmine menatap pria jahat itu dengan ketakutan. Ketika dia melihat Aladin, dia menjadi sangat senang. Aladin memberitahu Jasmine semua yang terjadi sejak awal. Jasmine mendengarkannya dengan takjub. Aladin menggosok lampu lagi. Jin muncul. Nah, berharap untuk apa pun yang Anda inginkan. Kirim orang jahat itu jauh-jauh sehingga dia tidak akan pernah bisa menemukan kita lagi. Pria yang sedang tidur itu tiba-tiba menghilang. Aladin meminta jin untuk membawa kastil ke tempat lamanya. Bawa kami dan kastil pulang. Kastil terbang di langit dan mendarat kembali di tempat sebelumnya. Dengan kastil kembali ke tempat asalnya, Aladin akhirnya berada di samping ibunya lagi. Aladin, ibunya dan sang putri hidup bahagia selamanya.